Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qurratu Ayun dari absen 28 dari kelas 11.4. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda, terkhususnya mengenai Perang Padri. Jadi, Perang Padri merupakan salah satu pertempuran yang dilatar belakangi oleh perpecahan di kalangan rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dan kaum adat. Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam dua periode yang terpisah, yaitu pada tahun 1821 sampai dengan 1825 dan juga yang kedua 1830 sampai dengan 1837. Kaum Padri terdiri atas ulama-ulama yang memiliki tujuan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Sedangkan kaum adat merupakan kelompok masyarakat di Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka. Kaum Padri menilai bahwasannya kaum adat telah melakukan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga kaum Padri ingin melakukan pemurnian praktik ajaran Islam dengan memberantas kebiasaan-kebiasaan yang menyimpan itu. Lalu untuk kronologinya yaitu periode pertama 1821 sampai dengan 1825 mengenai gencarnya kekuatan kaum Padri. Di periode pertama, kaum Padri menyerang pos-pos Belanda dan melakukan pencegatan terhadap patroli-patroli mereka. Pada September 1821, pos-pos Belanda di Simawang, Soli Air, dan Sipinang jadi sasaran penyerangan kaum Padri. Kala itu, dengan jumlah 20.000 sampai dengan 25.000 pasukan, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang Belanda di hutan sebelah timur. Pasukan Belanda yang hanya berjumlah 200 orang, serdadu Eropa ditambah dengan 10.000 pasukan kaum adat melakukan perlawanan. Pasukan yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman cukup sulit untuk dikalahkan, hingga akhirnya Belanda memutuskan untuk mengirimkan surat ajakan berdamai. Mengetahui taktik Belanda, Tuanku Pasaman tidak menanggapi ajakan Belanda dan terus menggencarkan perlawanan di berbagai tempat. Lalu selanjutnya ada mengenai perlawanan pasukan Tuanku Nan Renceh dan juga Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1822, pasukan dari Tuanku Nan Renceh menyerang Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinet dan meraih kemenangan. Belanda mulai menduduki daerah Empat Koto pada Februari tahun 1824. Tindakan ini menyulut kemarahan kaum Padri di Bonjol. Di bawah komando Peto Syarif atau yang lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, kaum Padri melakukan penyerangan-penyerangan ke pos Belanda di Surwaso. Memasuki tahun 1825, Belanda kembali mengajukan perjanjian damai. Perjanjian ini berisi bahwasannya Belanda mengakui kekuasaan tuanku-tuanku di Lantau, Empat Koto, Telawas, dan Agam. Sayangnya, perjanjian tersebut mengecewakan kaum adat. Mereka menganggap Belanda tidak menepati janji dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Selanjutnya pada periode kedua yaitu tahun 1830 sampai dengan 1837 mengenai kaum adat mulai melakukan perlawanan. Kaum adat yang kecewa dengan perjanjian damai mulai menentang dan melawan balik Belanda. Pada periode kedua ini, kaum Padri dan kaum adat mulai bersatu. Mereka menyadari bahwasannya musuh yang sebenarnya adalah Belanda. Dengan kekuatan yang meningkat, kedudukan Belanda di Sumatera Barat semakin terdesak. Bahkan, Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch mengangkat Kolonel J.P. Jacob Elliot untuk mencegah meluasnya perlawanan dan kekuasaan kaum Padri. Pada tahun 1832, serangan Belanda kepada kaum Padri semakin gencar. Bahkan, mereka menyerang pos-pos pertahanan kaum Padri yang berada di Bunuh Lampu, Kamang, Gugak Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Puar, Sandung, dan beberapa lainnya di Agam. Dan yang terakhir mengenai kekalahan pasukan Padri. Pada tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol. Hingga akhirnya pada tahun 1835, pasukan Padri mengalami kesulitan dan dipukul mundur.
Pada 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya peperangan lagi. Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri. Setelah menyerahkan diri, Tuanku Imam Bonjol akhirnya dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya ia wafat di Manado pada tanggal 6 November 1864. Dampak yang ditimbulkan dari Perang Padri ini yang pertama ada jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan juga Batak Mandailing. Yang kedua, jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. Yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dan yang terakhir, lahirnya persatuan pemimpin tradisional dan agama. Berikut merupakan gambaran dari Perang Padri yang terjadi di Minangkabau. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.